Sudah dikasih ujian yang berat, apalagi baru liburan kan Dok, libur panjang. Oke, nah. Coba Dokter Dudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat nih menjalani beragam aktivitas. Apalagi kemarin baru libur panjang kan? Dan tentunya libur panjang kemarin mudah-mudahan bisa menjadi healing bersama dengan keluarga ya. Dan bagi Anda yang mungkin belum healing, tetap semangat ya karena masih banyak lagi tanggal-tanggal merah berikutnya ya. Baik pemirsa, seperti biasa di hari Rabu kita akan membahas seputar kesehatan. Tentunya bagi Anda yang ingin bertanya, nanti Anda bisa langsung bertanya lewat live chat kita di kanal YouTube live streaming TVRI Sumatera Utara. Dan tentu senang sekali rasanya saya Muhammad Budi Eser bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Pemirsa, tema kita hari ini adalah operasi janin di dalam rahim atau fetal terapi, fetal intervensi, fetal surgery. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang baru bagi kita ya pemirsa. Dan tentunya untuk membahas secara detail apa sih yang dikatakan operasi janin di dalam rahim. Nah, untuk menjawab ini semua sudah bergabung bersama dengan kita kedua dokter yang luar biasa. Saya mau perkenalkan terlebih dahulu ada Profesor Dr. Sarma Nursani Lumban Raja, MKOG, SPOG, subspesialis kedokteran feto maternal. Selamat pagi, Prof. Sarma. Selamat pagi Pak Budi, selamat pagi para pemirsa semuanya, terutama ibu-ibu yang ada di rumah. Ya, kami minta mengikuti supaya ada gunanya buat kita. Benar-benar Prof. Hari ini saya senang banget loh Prof, karena Prof itu bisa hadir di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Terima kasih Prof Sarma. Dan tentu selain daripada Prof Sarma, kita juga sudah kehadiran di sini ada Dr. Dudi Aldiansyah, MKOG, SPOG, subspesialis kedokteran feto maternal. Selamat pagi, Dr. Dudi ya. Waduh. Nah, ini narasumber kita pemirsa sudah sangat komplit ini ya. Jadi tentunya bagi Anda di rumah ya yang nantinya ingin bertanya, silakan bertanya, jangan sungkan karena nanti akan langsung dijawab oleh para ahlinya ya. Baik, nah untuk membahas ini kita pengen tahu dulu ini Dok dan juga Prof ya. Sebenarnya apa sih yang dikatakan operasi janin di dalam rahim? Karena biasanya ya Prof ya kita itu mendengar kalau operasi pada ibu hamil itu ya operasi sesar begitu ya. Tapi kok ini ada operasi janin di dalam rahim. Ini seperti apa Prof? Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Budi, ibu-ibu sekalian, pemirsa semuanya yang ada di rumah atau dimanapun. Memang kalau kita bilang baru nggak juga, sudah lama. Hanya memang kita ini syukur, kita bilang telat gak juga ya. Syukur kita udah bisa melakukan itu di Medan. Satu-satunya di luar Jawa ya di kita. Medan, di mana itu di rumah sakit ada Mali. Apa itu? Ya mengoperasi bayi itu dalam kandungan ibunya. Tentu punya kesulitan yang double ini. Operasi ibu aja udah susah, apalagi ini operasi di dalam rahim ibunya. Hanya saja memang kita bilang itu susah sekali. Jadi kalau dibilang ini baru-baru tapi gimana kita bilangnya, yang dulu bayi-bayinya kalau ada kelainan seperti yang nanti akan dijelaskan Dokter Dudi itu, macam-macam kelainan itu yang dulu harusnya meninggal dalam kandungan atau lahir muda atau apapun. Sekarang mudah-mudahan kalau terdeteksi secara dini, secara awal, ada banyak yang dapat kita tangani, kita operasi dalam kandungan ibunya. Angka keberhasilannya kalau awal kita ketahui tentu dapat dilakukan ya sebaik mungkin, angka keberhasilannya lumayan tinggi. Kita udah berani bilang karena di Adam Malik kita udah melakukan dengan keberhasilan lumayan. Ya walaupun awal-awal kita masih meraba-raba, sekarang kita udah berani bilang ayo datang ke Adam Malik, kita dapat melakukannya dengan baik. Itu saya pikir. Nah berarti tindakan ini dilaksanakan itu karena ada kelainan pada janin begitu ya Prof ya. Benar, sehingga kalau tidak dilaksanakan tindakan ini akan memungkinkan kematian pada janin atau kecacatan
permanen begitu ya, iya. Prof ya? Iya. Oke, nah baik, saya ke Dokter Dudi. Dok, tapi kalau di Indonesia sendiri ini kapan diperkenalkan begitu? Jadi kalau di Indonesia itu mungkin sekitar tahun 2016 atau 2017 sebelum COVID dulu ya. Itu harapan kita duluan pertama. Habis itu kita beli alat itu, setelah harapan kita beli laser sama petoskopi setnya kita ada. Cuman mungkin pada saat itu langsung COVID, jadi pasien tuh agak-agak menurun gitu. Setelah pasca COVID ini lah pasien udah mulai agak banyak gitu. Jadi intensnya itu kalau nggak salah di dunia itu tahun 2000-an. Kalau di dunia tahun 2000-an ya. Tahun 90-an itu masih preliminary study, tapi 2000 itu udah mulai masif itu intervensi dalam janin itu sudah dilakukan gitu. Ya kita dibilang sedikit terlambat gitu, karena saya dulu pernah ikut acara di Thailand tuh orang tuh 2017 sudah kerjakan itu. Ya di dalam rahim. Jadi kita sekarang ya karena kalau saya pikir-pikir ya kita kenapa nggak lakukan, kita lebih banyak hamil kan, ibu hamil kita lebih banyak populasinya dibandingkan mungkin Korea, Jepang, lebih banyak kita gitu. Karena angka kelahiran kita cukup tinggi begitu ya dok ya. Kita lebih buat anak gitu kan. Benar. Nah oke, dok kita juga penasaran ini terkait dengan apa saja sih jenis fetal terapi yang saat ini tersedia dok? Oke, jadi kalau fetal surgery itu kan dia ada cabangnya, dia ada open fetal surgery. Mungkin kalau open fetal surgery itu agak ribet ya. Pertama resiko prematur dan resiko dehiscence uterusnya bisa terjadi nanti uterusnya ruptur ya atau pecah rahimnya ya. Yang kita lakukan di Indonesia tuh yang minimal invasif itu adalah dengan laparoskopi atau petoskopi. Lubangnya kecil tuh, minimal invasif tuh. Jadi kita mainnya di lubang kecil yang 3 mm. Nah, nanti kita masukkan teropong, kita lakukan kita laser dan kita koagulasi pembuluh darahnya gitu lah kira-kira. Atau kita pemasangan daripada SAN itu macam suatu device untuk mengalirkan misalnya kalau ada macam suatu hambatan di saluran kencing, kita diversikan urinnya keluar supaya ginjalnya nggak rusak atau bayinya bisa survive karena paru-parunya bisa kembang gitu kira-kira. Begitu. Atau kita bisa lebarkan jantungnya, intrauterin janinnya ya, kita lebarkan dengan mamanya ya. Jadi yang variasinya banyak gitu. Jadi memang kalau kita di sini kita minimal invasif dengan petoskopi, dengan alat teropong yang kecil 3 mm, nanti kita tusuk ke dalam perut ibunya, kita masukkan kamera sama lasernya, nanti di kamera nampak itu. Ini janinnya, ini mana yang mau dikerjakan gitu kira-kira. Oke, dan itu terlihat kelainannya ya dok ya? Ya, jadi mungkin kelainan itu dalam arti kata kalau kita kerjakan di Adam Malik itu yang dengan kehamilan kembar satu plasenta, monokorionik. Jadi masalahnya di plasenta. Jadi ada masalah di plasenta, ada masalah di janin. Nah, di plasenta misalnya ada pembuluh darah yang namanya anastomosis panjang twin to twin transfusion syndrome, kita bisa lakukan laser koagulasi supaya twin transfusion syndrome-nya tidak berlanjut. Kalau nggak bisa meninggal karena satu ngasih darah ke bayi, satu lagi satu kurang darah, satu kelebihan darah. Dia bisa saling membunuh dia. Karena harusnya kalau kembar ya plasentanya 2 begitu ya dok ya? Ya itu yang ideal. Itu yang ideal. Jadi kalau dia kembar 2 plasenta tuh dia lebih prognosisnya lebih bagus. Istilahnya dia tuh lebih baik nasibnya dibandingkan yang satu plasenta. Oke. Nah kita penasaran juga ini kira-kira indikasi medis yang seperti apa ya yang ditangani di fetal terapi ini dok? Silakan. Jadi memang kalau biasanya yang kita kerjakan ya mungkin ya kalau indikasi medisnya tuh luas mungkin ya, karena kalau di luar negeri itu udah lebih kompleks, orang itu udah operasi spina bifida lah, intrauterin, habis itu operasi operasi jantung untuk melebarkan pembuluh darah di jantungnya ya. Nah, kalau kita lebih ke kembar satu plasenta, monochorionic twin, karena itu yang kita bisa kerjakan. Dan kita ada alatnya dan kita istilahnya untuk experience-nya ya mungkin pertama-tama mungkin seperti kata Prof Sarma ya meraba-meraba dulu karena kan learning curve kan makin lama banyak kasus ya kita lebih lancar gitu ya. Benar. Nah, itu mungkin jadi macam twin transfusion syndrome, macam kembar yang satu monster satu normal, itu trap yang kita harus bunuh, kita harus matikan yang bayi yang monsternya, kalau nggak nanti dia ngambil darah ke bayi yang sehat. Ya itu yang kita kerjakan di Adam Malik. Atau macam kasus-kasus lain macam lower urinary tract obstruction, pemasangan kateter, bukan kateter SAN ya, ke dalam kandung kencingnya biar kita alirkan aliran kencingnya ke kampung amnionnya, kalau nggak nanti ginjalnya bisa rusak. Atau yang hernia diafragma kongenital yang dia paru-parunya itu nggak kembang gara-gara usus sama bagian pisranya naik ke atas ya, kita bisa pasang balon di dalam rahim intratrakeal. Berarti udah sangat canggih sekali ya dok ya.
Waduh, ini saya sampai merinding loh dok, Prof ya. Ternyata seperti inilah tugas di kedokteran fetomaternalnya begitu ya dok ya. Oke, nah saya mau ke Prof Sarma lagi nih. Prof, ini bagaimana sih dok cara mendeteksi dini agar ini semua bisa tertangani begitu, dan sejak usia kapan ini harus diperiksa begitu dok? Baik, terima kasih. Jadi kalau dibilang kapan terdeteksi, sekarang program pemerintah kita ini seperti ini. Karena saya bilang tadi 80% di vaskes primer. Jadi ada program pemerintah kita yang seperti saya bilang maunya sebelum hamil sehat dulu. Siapa yang mau hamil itu harus sehat dulu. Oke. Tetapi kalau sudah hamil, begitu terlambat haid, harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Dalam hal ini yang banyak puskesmas ataupun tempat bidan praktek mandiri. Nanti, gitu ya? nah iya nanti di sana karena kita pemerintah punya program minimal 6 kali periksa hamil, minimal. Jadi waktu periksa hamil yang pertama sekali, itu usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, sampai hampir 3 bulan, ini akan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi di puskesmas. Oleh siapa? Oleh dokter puskesmas yang sudah kita latih. Nanti judulnya mereka kompetensinya melakukan USG obstetri terbatas. Oke. Jadi kalau udah dia lakukan, ini saya kayaknya ragu ya gitu. Ragu harus mereka rujuk. Kalau misalnya, oh ini anaknya kembar ya, harus dirujuk. Harus dirujuk, jangan telat merujuknya. Jadi dalam kurun waktu hamil 0 sampai 12 minggu ini kami sudah menerima di rumah sakit. Oke. Di rumah sakit oleh dokter di rumah sakit kabupaten atau kota madya rumah sakit tingkat 2. Mereka nanti di sana oleh SPOG, teman-teman SPOG di rumah sakit rujukan pertama tadi, mereka udah melihat ini kayaknya saya pun curiga ini, ragu ini, dikirimlah ke kita. Kemana rumah sakit Adam Malik? Di rumah sakit Adam Malik akan kita periksa lagi di sana. Kita periksa lagi di sana, tentu udah kita bisa menentukan diagnosa pastinya. Oh ini misalnya tadi kalau kembar itu kembar identik ini, satu plasentanya, satu rumah mereka, satu ngasih makan, satu dikasih makan. Dua-dua rugi. Yang dikasih makan kegemukan juga meninggal, yang mengasih makan sebagai donor juga meninggal. Inilah hubungan mereka ini bisa kita putus. Itu salah satu tadi. Bisa terdiagnosa? Bisa. Di mana diagnosanya dari vaskes primer ke vaskes lanjutan. Yang paling sering lagi adalah yang tadi sudah diterangkan Dokter Dudi, luto itu bisa di puskesmas mereka diagnosa, bisa. Kalau misalnya dia lihat kandung kemihnya kok gede ya, air ketubannya kok dikit ya. Mereka juga dari puskesmas rujuk, karena rujukan itu berjenjang namanya. Dirujuk ke rumah sakit rujukan pertama, di sana juga akan mencurigai mereka, kami akan menerima. Kami menerima nanti kita diagnosa lagi, oh ini ternyata saluran kencingnya sumbat. Kan kita tahu air ketuban itu dari kencing bayi. Benar. Dari urin bayi masuk ke air ketuban, diminum lagi terus bersirkulasi. Dalam hal ini karena sumbat saluran kandung kemih yang keluar, buangan ke kandung kemih, tentu ininya akan gede. Kandung kemihnya akan gede. Janinnya begitu. Janinnya. Terdiagnosanya gampang, mudah sekali terdiagnosanya. Mencurigainya. Nanti kita bisa mendiagnosanya. Jangan lama-lama. Karena ini gede, dia kalau sumbat di sini kan akan ke atas. Ginjalnya juga akan rusak. Tekanan air ini tadi. Jadi ada banyak sekali. Misal tadi katanya monster. Monster itu juga bisa kita curigai, bisa. Kok ada anak satu ya, tapi satu lagi nggak komplit ya badannya ya. Gimana caranya ini? Dirujuk. Jadi pemerintah kita dalam hal ini Departemen Kesehatan udah mantap membuatnya sebenarnya. Kitanya mari kita lakukan supaya cita-cita kita tercapai. Turun angka kematian ibu dan bayi. Itu yang mau kita. Demikian saya pikir untuk ininya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Prof ya. Oke, ini keren sekali loh Prof ya. Jadi ternyata USG itu 6 kali ya dok ya selama kehamilan ya? Bukan. Dia punya hak Minimal minimal 2 kali. Jadi ada 6 kunjungan. Kunjungan satu wajib sama dokter di puskesmas. Kalau nggak ada apa-apa dia bisa bilang, oh ibu bisa melakukan periksa hamil di puskesmas ya. Kalau nggak bisa dilakukan di sini dia akan merujuk. Kalau oke, kunjungan 1 oke. Kunjungan kedua bisa sama bidan. Kunjungan 3 sama bidan. Kunjungan 4 sama bidan. Kunjungan 5
dokter lagi. Oke. Dokter ini ngapain? Mau bilang ini bisa lahir di sini. Kalau nggak bisa, oh kami akan rujuk. Itu kunjungan 5, nanti ke-6-nya sudah mau bersalin mungkin. Jadi semua ibu hamil punya hak untuk di USG 2 kali selama kehamilan. Oh 2 kali ya Iya. dok ya selama kehamilan. Itu yang baik-baik saja Iya, ya. oke. Kalau dia tidak baik-baik saja, mungkin bisa berkali-kali. Bisa lebih. Nah, Iya. itu untuk trimesternya itu berapa? Kalau 2 kali itu di mana-mana aja dok? Trimester 1, 0 sampai 12 minggu. Trimester 3, kunjungan 5 tadi. Trimester 3 itu mulai 28 minggu ke atas. Gitu dia. Oke, berarti dia awal kehamilan dan akan proses bersalin begitu ya. Iya. Prof ya, oke luar biasa. Nah, jadi kita mau nanya lagi ini, Prof dan juga dok. Nah, untuk melakukan tindakan fetal terapi ini, kira-kira tim yang tergabung ada siapa aja di dalamnya begitu? Silakan Ya, dok. oke, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau tim fetal terapi itu biasanya kita udah memang orangnya tertentu ya. Karena memang kan biasanya itu macam kami konsultan peto maternal tuh ada beberapa gitu yang ikut terlibat ya. Kemudian mungkin dokter anestesi ya yang akan membius ibunya ya. Ya mungkin yang selebihnya tuh adalah mungkin peserta pendidik SP2 gitu ya, pendidikan yang ngambil spesialis konsultan peto maternal dan spesialis obgyn gitu. Jadi memang ya kalau kami itu nggak ada khusus gitu ya, mesti mau panggil bagian bedah saraf lah atau dokter lain karena kita juga kerjanya di lingkungan intrauterin gitu ya. Istilahnya kita nggak membentukkan banyak manipulasi. Kita paling kita panggil teknisi petoskopinya lah mungkin orang merek tertentu ya, saya nggak bisa bilang mungkin kan kita nggak boleh kita bilang merek tertentu kan. Nah, mungkin yang dia nanti akan mengapakan monitor kamera atau bagian teknisi laser atau perawat yang scrubbing masalah fetal terapi nurse-nya harus ada terlibat gitu, yang udah sering gitu. Jadi ini bukan sesar macam sesar kan, sesar mungkin rumah sakit bisa, ini kan dia harus timnya tertentu. Jadi memang yang agak susah kalau misalnya anggota timnya tuh lagi ada kongres atau lagi ada keluar kota kayak semalam itu kan kita emergensi ada pasien kami kerjakan. Ya mau nggak mau harus kumpul gitu karena kan kita udah komitmen gitu untuk karena pasiennya juga jarang kan. Sebulan belum tentu dapat satu gitu karena itu tadi screening kita tuh nggak bagus gitu. Kalau di luar negeri tuh orang tuh dari trimester pertama udah screening. Jadi di luar negeri tuh orang tuh pakai piramida terbalik. Jadi itu dari awal tuh udah ke dokter kandungan dulu. Kalau ada masalah kalau nggak ada masalah baru ke midwife atau ke dokter obgyn biasa. Kalau apa ya ke peto maternal gitu. Kita kan malah terbalik kan. Udah hancur-hancuran baru ke dokter kandungan gitu kan. Benar. Berarti memang patokan kita saat ini adalah yang vaskes tingkat pertama di sini dok, para bidan juga, sehingga kalau ini cepat terscreening dengan baik datanya kita dapatkan mungkin akan segera bisa ditangani begitu ya Prof dan juga dok. Jadi boleh saya potong Mas Budi. Jadi kalau pasien-pasien kembar itu memang harus hati-hati gitu ya karena itu membedakan satu plasenta sama 2 plasenta itu harus dari awal gitu, dari di bawah 14 minggu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya sekatnya mungkin ada lambda sign, dia mungkin 2 plasenta itu aman. Tapi kalau tipis hati-hati. Itu harus dipantau kalau bisa pun seminggu sekali. Nah, itulah kadang-kadang nggak di-cover sama BPJS kan. Nah, mungkin itulah dokternya lah berbaik hati kalau bisa datang gitu ya, mungkin free lah gitu kira-kira kan. Oke, baik. Membantu gitu kan. Terima kasih Dokter Dodi. Nah, pemirsa kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Prof Sarma dan juga Dokter Dodi. Jadi jangan kemana-mana. Bagi Anda yang ingin bertanya, jangan sungkan untuk bertanya di live chat kita di kanal YouTube live streaming TVRI Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Oke, kita lanjut ya Prof. Dokter Dodi. Masih ada 2 segmen lagi sama ini. Anak gitu. Iya, lagi banyak tahu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kita masih membahas seputar kesehatan tentang operasi janin di dalam rahim atau fetal terapi, fetal intervensi, fetal surgery. Tentunya masih bersama dengan Prof Sarma dan juga Dokter Dodi. Nah, baik, kita udah tahu ini ya tadi Prof, bagaimana proses operasi janin di dalam rahim tersebut, kemudian cara mendeteksinya. Nah, ketika ini sudah tahu bahwasannya ada kecurigaan tertentu ya dok ya dari janin tersebut. Nah, kapan atau usia berapa janin tersebut bisa dilakukan tindakan fetal terapi tersebut? Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi kalau dibilang kapan tergantung kasus.
Kalau kita bilang misal tadi plasentanya yang satu, yang satu donor, satu penerima. Kita bilang bisa aja kita bilang berencana 20 minggu. 20 minggu berapa ya? 5 bulan ke bawah. Atau misalnya kayak kemarin kita lakukan 16, 17 minggu, 4 bulanan. Tergantung, biarpun kita bilang ini masih bisa nggak ya besok, nggak bisa juga. gitu. Kita lihat dulu bayi keduanya. Kalau bayi keduanya sudah gawat, salah satu gawat, segera. Nah, jadi tergantung diagnosa. Misal, kalau kita bilang tadi saluran kencingnya sumbat, kita misalnya lihat air ketubannya udah nggak ada, kandung kemihnya udah penuh, segera kita lakukan. Jadi nggak bisa kita bilang tunggu ini usia ini, tergantung, sangat tergantung. Namun pada umumnya itu terdiagnosa trimester 2. Trimester 2 itu 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Di situ baru bisa kita diagnosanya, segera kita lakukan tergantung dari keadaan bayi saat itu. Saya pikir tidak sama semuanya kasus-kasus tersebut. Tergantung jenis diagnosisnya ya, Prof ya. Oke, nah baik pemirsa, kita sudah tidak sabar untuk mengupas tuntas ya dari materi kita hari ini. Karena Dokter Dudi sepertinya sudah menyiapkan materi yang cukup detail ya. Yang tentu secara dalam nanti akan bisa kita telaah bersama ya. Oke, langsung aja Dokter Dudi silakan. Iya, makasih Mas Budi. Bisa, ya, silakan. Ya, jadi mungkin saya sekilas lah ya, mungkin secara awam ya, apa itu intervensi janin ya, mungkin slide Mas. Next. Ya, jadi memang kenapa ini ada, karena itu tadi, karena whisky udah makin bagus, makin canggih ya, terus kemudian itu udah, jadi bukan hanya ibunya yang jadi pasien, jadi janin itu udah jadi pasien juga, ada fetus as a patient gitu, jadi memang motivasinya tuh supaya kalau tidak dilakukan intervensi bisa menyebabkan kecacatan yang irreversibel dan kemungkinan kematian janin di dalam rahim. Slide lagi. Nah, ini kan ada whisky kita makin bagus ya, jadi mungkin deteksi dini lebih bagus. Jadi sekarang kelainan-kelainan itu udah bisa kita dari awal udah kita bisa langsung deteksi. Jadi makanya fetal terapi ini juga modalitasnya dari alat diagnosisnya yang udah lebih canggih gitu. Ini kelihatan jelas ya dok ya wajahnya ya. Nah, bisa dengan MRI, bisa dengan ultrasonografi ya, dengan USG. Slide lagi. Nah, jadi awal-awal sebenarnya sudah dilakukan transfusi intrauterin ya. Jadi udah tahun 63, udah lama sekali itu ya. Jadi memang itulah sejarah pertama kali kenapa janin itu bisa dilakukan terapi ya. Slide lagi. Nah, ini dia mungkin apanya kira-kira beginilah caranya gitu ya. Nah, slide. Ini dia pertama kali tahun 81 ya. Ini dia menemukan Luto tadi, Dr. Michael Harrison dari Amerika ya, dari UCSF California. Slide lagi, slide. Jadi memang karena makin bagus tekniknya, jadi sekarang udah ada minimal invasif atau open fetal surgery ya. Jadi dia udah lebih kompleks ya. Slide lagi, slide. Oke, ini kira-kira tindakannya ya. Tindakannya ada amniosintesis, ada NIPT, ada fetoskopi, dan lain-lainnya. Slide. Nah, jadi strateginya biasanya dia ada bisa koreksi neonatal, kemudian dilakukan elective preterm delivery, kemudian pengobatan terapi janin, bisa lakukan pemasangan SAN, fetoskopi, kemudian open fetal surgery, kemudian exit procedure. Kita nggak bahas semua nih, mungkin kita bahas yang kita lakukan di Adam Malik aja. Slide. Nah, ini yang kita lakukan di Adam Malik ya. Ini ada fetoskopi minimal invasif ya untuk TTTS. Slide. Ini tadi alatnya ya. Ini dia kecilnya 3 mm ya. Jadi kalau dengan laparoskopi ini lebih kecil lagi alatnya. Karena kita kalau makin besar lubangnya ya makin bocor ketubannya kan. Kita menusuk kan. Kita membuat bocor ketuban gitu. Jadi Oke, kita lanjut. Berarti emang alatnya itu emang sangat kecil ya? Ya, kecil. 3 mm ya. Ini alatnya sama lasernya ya. Slide ya. Inilah kira-kira twin transfusion syndrome ya. Kita lihat di monochorionic, di amniotik yang nomor 2 itu ya. Ini yang kita di sini yang sering terjadi masalah ya. 10-15%. Slide. Karena kalau kembar yang DCDA itu tidak ada masalah, yang non identik ya. Biasanya kalau bayi tabung dia non identik. Ini kalau ini dia identik ya, satu plasenta dia. Kalau 2 plasenta biasanya aman karena 2 rumah. Kalau ini 1 rumah karena ada vascular anastomosis. Slide lagi. Nah, jadi istilahnya MCDA twin. Nah, inilah yang paling sering timbul masalah pada kembar ya. Slide.
Ini dia TTTS, kita lihat itu air ketubannya sama tuh kan, kiri kanan tuh. Ya, ini kan ada satu sedikit, jadi macam dia meringkuk stuck twin, satu lagi banyak itu ya. Jadi kalau dia satu kekurangan darah, satu lagi kelebihan darah. Jadi yang kelebihan darah juga jantungnya bisa berat, ya bisa lama-lama. Proporsinya tidak sama begitu ya? Bisa sama, ya rata-rata nggak sama karena kembar itu biasanya meshnya tuh biasa beda pembagiannya. Slide lagi. Nah, ini ada stagingnya. Jadi staging itu seperti kata Prof Sarma, kita dapat staging 1, bisa aja dalam beberapa hari, langsung masuk ke stage 5. Jadi makanya kalau dapat langsung dikerjakan di laser. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi gitu. Jadi sebenarnya ini emergensi dalam tanda kutip gitu. Jadi bisa kita tunggu besok, tapi jangan tunggu terlalu lama kali gitu. Beda dengan sesar langsung dikerjakan gitu kan. Nah, slide lagi. Ini diagnostiknya, kita nunggu air ketubannya banyak ya. Lanjut lagi, slide. Nah, ini juga sedikit ya, ini yang donor tadi yang kantungnya resipien. Slide lagi. Kemudian itu yang kembar yang donor tuh macam meringkuk di atas itu kan. Itu nampak itu stuck twin. Slide lagi. Nah, itu yang A, yang donor twin, yang stuck twin, yang bawahnya resipien. Slide lagi. Oke, ini resipien kita lihat yang kandung kencingnya melebar ya karena dia overload cairan ya. Slide. Nah, sinilah masalahnya, ada suatu anastomosis di plasenta itu, makanya dia harus di laser. Slide lagi. Ya, slide. Ya, ini kira-kira gambaran plasentanya ya. Ini yang kita lakukan titik untuk kita lakukan koagulasi atau laser. Slide. Ini video ya, ini kira-kira lasernya ya. Jadi kita masuk ke bagian resipien. Slide, ini ada video siap ini. Slide lagi. Slide. Tolong putar video mas, tolong putar video. Putar video. Ini kita lakukan 2 hari yang lalu ya. Ini laser pada twin transfusion syndrome ya. 2 hari yang lalu ya dok? Ya, ini kami lakukan di Adamalik sama Prof Sarma. Hari Minggu. Nah, itu kita lihat tuh di dalam rahim tuh ada itu janinnya tuh. Tuh kita lihat tuh. Nah, itu tangannya tuh nampak. Nah. Oh iya, sudah terbentuk ya. Ya, ini pakai kamera kan. Nah, ini usia berapa minggu dok? Ini 16 minggu. 16 minggu. Nah, ini tali pusatnya itu kita lihat itu kepala janinnya itu. Nah, itu tangannya. Nah, itu yang mau kita laser tuh daerah situ. Nah, itu kita laser itu nanti ini ada video lasernya nanti kan. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan itu yang begini gitu. Jadi sebenarnya kalau fetal surgery itu banyak gitu ya. Jadi yang kita mau tahu yang sudah berhasil kita lakukan gitu. Jadi kita bahas yang berhasil kan. Kita kan bukan hanya teori kan. Nah, itu. Oke, nah ini bayi-bayi yang sudah kita lakukan yang berhasil ya. Slide lagi mas. Slide. Ya, nah, ini yang survivornya. Ya, survive. Ini yang setelah laser kita survive. Ada beberapa, saya lupa, ada 4, 5, dan 6. Slide lagi. Slide. Nah, dia udah besar-besar semua nih. Slide lagi. Nah, ini yang terakhir kita lakukan yang dari Aceh. Nah, ini yang terakhir ya. Ada berapa ya? 3, saya lupa. Ada 5 dan 6 lah. Slide lagi. Nah, ini yang kita udah publikasi jurnal. Ada yang kita publikasi jurnal. Slide. Nah, ini yang kembar satu monster ya. Ini satu normal, satu monster. Itu kan trap square. Slide lagi. Nah, jadi kalau nggak kita lakukan intervensi, dia akan mengambil darah bayi yang normal tadi, nanti bisa meninggal di dalam dia. Makanya kita harus bunuh. Maaf cakap, kita bunuh yang monster. Diambil gitu ya dok? Nah, dibunuh, dibakar pembuluh darahnya. Oh gitu ya? Ya. Kalau nggak dia akan mengambil, dia macam parasit. Diambil darahnya bisa meninggal. Kalau dibunuh kita diambil keluar atau tetap di situ aja dok? Kita koagulasi, ada alatnya. Tali pusatnya kita bakar. Slide lagi. Gitu. Nah, ini komplikasinya, bisa nanti otaknya rusak lah, bisa salinan prematur, bisa gagal jantung ya. Slide lagi. Ya, jadi semua rata-rata monochorionic twin itu akan berpengaruh ke kerusakan otak atau brain damage. Inilah saya bilang cacat irreversible tadi yang harus kita cegah. Slide lagi. Slide. Ya, ini gambaran USG-nya. Film apa? Video bang, video. Nah, itu gambar monster itu tampak kan? Itu bayi monster itu. Nah, itu gambar bayi yang normal. Ya. Jadi ya itu berarti bayinya nih bisa meninggal tuh bayi. Itu bayi monster tuh bayi normal kan beda tuh kan? Oh iya. Nah, dari itu yang segi bentuk normal. udah kelihatan ya. Nah, itu yang nggak normal tuh bentuknya kan macam apa itu ada gelembung-gelembungnya kan? Ya. Nah, itu dia. Oke, slide lagi. Nah, inilah nanti kita akan bakar pembuluh darahnya itu. Slide lagi. Ya, jadi kita menghentikan aliran darah ke bayi monsternya, itulah kira-kira. Slide lagi. Slide.
Slide. Ini alat-alatnya yang kita pakai ya. Ini ya, RFA kita belum ada, kita lagi pesan. Slide lagi. Slide. 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 Slide lagi. Slide. Ini yang kita pernah lakukan pakai dijepit tali pusat monsternya nih dengan ini bipolar cord coagulation. Slide lagi. Terus ini pasien kita ya, slide lagi slide. Ya, ini dia, ini gagal ini ya. Ini ujung-ujungnya prematur. Ini pertama kali kami melakukan interstitial laser. Pertama kali baru buka center ada Malik. Slide lagi. Slide. Ya, ini gagal slide nih. Slide. Slide. Nah, ini videonya lama nih, saya skip aja nggak apa-apa. Slide. Nah, jadi ini gagal ya. Ini dua yang berhasil, ini yang 27 minggu prematur. Slide. Nah, ini kita lakukan cord koagulasi ya. Ini berhasil ini walaupun dia prematur lahirnya. Slide lagi. Slide. Ya, slide. Ya, jadi dia 28 minggu dia mules-mules. Nah, sempat 3 bulan ya, saya sebulan tahu ya, 3 bulan di NICU. Jadi kalau rumah sakit swasta bayangkan berapa kan, habis mahal kali biayanya kan. Nah, inilah dia sekarang sehat dia. Ini dia. Jadi memang ada hasilnya tuh menjanjikan, menggembirakan gitu ya. Jadi ya. Apalagi kalau sudah besar begini ya. Ya, kita senang gitu kan, udah kita kerjakan berhasil kan. Ada kepuasan tersendiri begitu ya, Dok ya. Lagi, ini yang terakhir yang 37 minggu yang berhasil. Slide. Ini jurnalnya kita publish ya. Dipublish ya. Slide lagi. Ini kasus 3, ini yang cukup berat. Slide lagi mas. Nah, ini kita lakukan cord koagulasi ya. Ini. Nah, itu dijepit tali pusatnya ya. Nah, itu kira-kira nanti itu tali pusat monster ini kita lakukan koagulasi, kita jepit. Ya itu nggak segampang itu ya. Tampaknya susah apa gampang. Padahal di dalam rahim itu susah kali jepitnya, licin ya kan. Kadang-kadang kita nggak nampak mana kita jepit. Sering gagal itu. Oke, ini dia hasilnya. Hidup juga kan. 37 minggu nih yang cukup bulan. Ini cukup bulan. Ya, ini lahir cukup bulan dia. Ini masuk berhasil. Slide lagi. Nah, ini dia. Sudah besar ya. Ya. Berarti tetap dipantau ya, Dok ya. Ya, kita tanya satu, minta nomor teleponnya. Karena kita mau tahu berhasil atau enggak kan. Iya. Karena kan kalau kita buka suatu center fetal intervensi, kita outcome-nya harus bagus. Jangan udah kita laser prematur, bayinya ya itu tindakannya nampak wah tapi ya hasilnya nol besar kan. Dan monitoringnya ini bisa Ya, jangka ini panjang jurnalnya. begitu ya, Dok Jurnalnya, ya. ya. Slide lagi. Ini yang kita kerjakan tapi ini nggak berhasil ya. Ini ada hernia diafragma kongenital. Slide aja, slide lagi, slide ya. Ini diagnosanya ini namanya hernia diafragma kongenital. Slide lagi. Nah, ini pasang balon di dalam rahim, intratrachea. Balonnya mahal tuh, 25 jutaan harganya. Nah, balonnya buatan Prancis. Ini kalau pasang balon ini usia kehamilan berapa? Sama, trimester kedua juga ini rata-rata 27 minggu ya. Rata-rata tindakan fetal terapi itu trimester kedua semua. Kita menyaksikan bayi yang diimpus aja Slide lagi, kayaknya slide. sakit banget Slide. begitu ya kan? Penuh kejelian. Film, Bang, film. Apalagi ini Film. pasang balon Film. janin di dalam. Dan bayinya juga dibius. Mundur kita, mundur. Itu film, tolong. Aduh. Nah, ini kita lihat di dalam rahim tuh. Nah, itu ditusuk kan? Nah, itu kan tusuk dia. Nah, itu. Apa kita belum? Ya, ini bukan punya kita nih, Prof. Punya orang. Punya orang. Ini Iya itu bergerak ya, Dok, ya? kita tusuk di dalam. Nah, itu nampak itu kan itu alatnya itu masuk ke dalam mulutnya. Nah, itu lihat. Nah, itu. Ini pernah kita lakukan gagal, bayinya bergerak-gerak terus nggak bisa. Itu mulut bayinya tuh. oh iya. Nah, Wah. nah, kita pasang balon di dalam itu. Nah, kita masuk ke trakeanya. Bayangkan kan, kita masukkan di luar aja susah, lagi masuk ke dalam gitu kan. Membius bayinya lagi kan, itu harus dibius bayinya tuh. Nah, itu kita cari apanya, kita pasang balon di dalam. Nanti kita cari trakea, itu teknik tersendiri lah. Itu mungkin di luar skop awam lah kira-kira. Oke, slide lagi. Nah, ini Sun ya, ini pada luto. Slide. Ya, ini seperti bilang Prof Sarma tadi, kalau tidak kita ke intervensi bisa gagal ginjal, paru-paru yang nggak kembang, ya kan, atau kaki-kakinya bisa bisa kelapit ya karena tertekan ya, karena kompresi pada dinding rahim ya. Slide lagi. Nah, ini kita pasang selang dia, itu supaya mengalirkan yang tersumbat tadi langsung ke kapum amnion. Nah, slide lagi, slide.
Ini ultrasonografinya, slide ini kira-kira ya pasang pigtail kateternya. Ini tolong Mas, tadi filmnya putar dulu Mas, putar filmnya. Yang tadi sebelumnya. Ini film nih. Oke. Kita mau lihat videonya. Iya, ya, Dok, videonya. ya? Oke. Nah, ini diagnosa tadi. Ini kita tengok tuh air ketubannya kan tuh sedikit tuh kan, tuh kandas itu. Tuh kepala tuh rapat semua sama itu air ketubannya sedikit tuh. Nah, ini kita tengok kandung kencingnya tuh melebar. Nah, itu nampak tuh kandung kencingnya melebar. Oh iya. Nah, itu macam keyhole sign ya. Itu uretranya namanya posterior urethral pulp dia. Jadi dia harus itu ginjalnya juga udah mulai udah kena itu kan. Nah, kita harus pasang ke kandung kencingnya biar dia mengalir langsung ke ininya gitu. Dan ini harusnya sudah bisa didiagnosis di puskesmas ya, Ya. Dok ya? Iya, curiga. Kecurigaan Iya. tersebut begitu ya. Oke, slide lagi. Slide. Nah, saya rasa itu aja Mas. Hanya mungkin nggak usah kita sampaikan. Oke, tepuk tangan dong buat Dokter Dudi, luar biasa. Waduh, ini saya yang menyaksikannya aja Dok, itu saya merinding begitu loh Dok. Apalagi pihak dokter yang langsung mengerjakan ya. Waduh, Dok kalau melakukan tindakan operasi ini, itu ibunya dibius total atau gimana ini Dok? Jadi tergantung kasusnya. Yang kita kerjakan di Adam Malik rata-rata kita pakai regional anestesi dengan spinal atau epidural. Oke. Kalau kasus-kasus tertentu macam open fetal surgery itu orang itu pakai bius total general atau pemasangan pemasangan itu valvuloplasti jantung janin, nah itu general anestesi. Jadi untuk pengalaman kita untuk general anestesi belum. Kita. Nah, kita masih pakai regional. Pakai regional. Nah, belum berani. Anestesi kan kita kan harus tanya sama anestesinya dulu. Anestesinya berani atau enggak gitu. Kalau nggak berani ya kita kerjakan nggak. Ya, kalau dokter biusnya nggak berani ya kita nggak maju dong ya kan. Benar. Tim kita siap nggak kira-kira? Dan termasuk tadi yang pemasangan balon paru tadi ya Dok Iya. ya? Nah itu berarti janinnya juga dibius? Iya betul. Waduh. Kalau nggak dia bergerak-gerak. Kita masang kok. Kita mau masang ETT kalau pasiennya lagi aktif kan nggak bisa. Iya. Dan itu kalau bayi janin di dalam kandungan itu goyang-goyang. Itu gimana Goyang. Dok untuk menstabilkan agar tidak goyang, tidak Jadi bergerak pada saat ada tindakan? ukuran, ada kalkulator biusnya itu. Jadi nanti itu ada biusnya ada arakoronium, pentanil sama atropin itu dosisnya tertentu. Misalnya 20 minggu berat badan sekian. Kalau di whisky tahu berat badannya kan. Kita masukkan ke rumusnya. Langsung keluar nanti apanya tuh berapa dosisnya. Dosisnya ya? Ya, itu kita suntik nanti pantatnya atau itunya. Wah, ini memang harus dilakukan memang orang-orang yang sangat kompeten banget ya. Harus paket komplit timnya begitu ya Dok ya Prof ya. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini bersama dengan Dr. Dudi dan juga Prof. Sarma. Ya jadi jangan kemana-mana pemirsa. Kita masih punya satu segmen lagi. Tetap di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama dengan kami di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Tentunya masih bersama dengan Dr. Dudi dan juga Prof. Sarma ya. Wah, kalau melihat penjelasan dari Dr. Dudi tadi kita dibuat merinding dan terpukau ya pemirsa. Karena harus seperti itulah tindakannya yang detail dan alat-alatnya sangat kecil. Jadi kita patut berbangga memiliki dokter seperti Dr. Dudi dan juga Prof. Sarma ya yang senantiasa mampu untuk bisa memberikan yang terbaik di pelayanan kesehatan. Oke, Dok, kita mau tanya lagi nih Dok ya. Nah, kalau dilakukan tindakan operasi ya, khususnya pada fetal therapy ini, nah itu kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama? Silakan Prof. Sarma. Baik, terima kasih Pak Budi. Kalau menanya waktu, kayaknya sejak buka fetal terapi, baru hari Minggu kemarin waktunya paling singkat. 15 menit dapat. Iya. 15 menit. 15 menit selesai kemarin. Kebetulan dapat dia. Kebetulan dapat, langsung dapat lokasi yang mau kita laser. 15 menit. Makanya kita bilang terlalu euforia kita kemarin, hari Minggu kemarin. Ada bisa sampai 1 jam. Oke. Nggak dapat. Kayak tadi yang monster, kita mau jepit pembuluh darah yang ke monster ini, kan dia kita jepitan kita sorong, lari dia. Akhirnya ini kita sorong langsung dulu sampai kandas baru dapat. 1 jaman itu ada. Oke. Padahal kita tahu makin cepat selesai kan, survival rate-nya makin tinggi. Tinggi benar-benar. Makanya saya bilang tadi
kita diskusi sama dokter Dudi, kayaknya lain kali kita di bawah 20 minggu yuk, lebih gampang gitu. Medannya masih lebih gampang kita dapat. Makanya selesainya 15 menit. Tadi pagi kita lihat ibunya sangat nggak stres orangnya, gembira gitu. Mudah-mudahan bagus itu. Mudah-mudahan. Kita doakan ya Prof ya. Nah, apakah setelah dilakukan tindakan operasi Prof, nah ibunya harus bed rest secara penuh begitu atau gimana dok? Atau rawat inapnya seperti apa? Baik, kalau gini kan Pak Budi, setelah kita lakukan apalagi yang mengancam ini sekarang kan gitu. Iya, Berikutnya, benar. yang pertama sekali mulas. Oke. Seperti mau bersalin dia. Ini gawat ini, kalau dia mau mulas, kita harus hati-hati. Kita kasih anti mulas namanya ya, anti kontraksi. Kalau kita bilang tokolitik jelek kaya, anti-kontraksi. anti kontraksi. Nanti ibu-ibu sekalian tidak mengerti. Apalagi antibiotik, karena infeksinya lumayan. Antibiotik kita pakai generasi terakhir yang ada kita punya sekarang. Yang paling kuat begitu yang paling antibiotiknya kuat ya, Prof, ya? antibiotiknya, iya. Apalagi hampir semua ibu yang fetal terapi anemi. Jadi 3 hal ini harus kita evaluasi terus. Dijaga terus. Dijaga dipantau terus. 10 hari kita rawat ini pasien ini. Kita nggak macam luar negeri. Luar negeri orang tuh siap dikerjakan langsung pulang gitu. Aduh. Kita masih 10 takut hari. kan. Jadi sebenarnya ya Mungkin inform ke depan konsen lah, apa namanya? Ke depan mungkin kita coba Iya, kurangi kita lah. kurangi. Itu jadi Lengop stay-nya itu. Oke. dia 24 jam pertama masa kritisnya lah ini. Langsung mulas nanti dianya. Itu mungkin yang Karena kita kan melakukan manipulasi di rahim. Kita tusuk. Bayangkan lah, rahimnya ditusuk ya pasti air ketubannya keluar kan. Benar. Walaupun lubangnya kecil. Nah, tapi kalau lubang kecil itu kan sumber infeksi, makanya harus antibiotiknya bagus, harus ada anti kontraksi. Transfusi. Dia bisa healing dia, sembuh dia. Kalau enggak ya nanti ya bocor terus ya. Bayangkan kita bocori ban ya kan. Oke, nah tapi sampai dengan saat ini dok, kira-kira yang paling sulit ditangani itu dari jenis terapi fetal yang telah dilaksanakan itu jenis yang mana itu? Jadi kayak mana ya kita bilang ya. Kalau pertama-tama kita pasti gagal itu. Terus terang saya bilang. Jadi pertama kali kita lakukan nanti lahir prematur. Nanti kita laser meninggal bapaknya ya itu ya Kembali ke kuasa beda. Tuhan begitu Iya. ya dok ya? Ya karena kalau makin banyak kasusnya pasti kan lingkupnya makin bagus gitu kan. Nah, itu seperti Bob Sarma bilang. Sebenarnya kita perlu itu pasien. Jadi macam case itu harus ada gitu. Kalau case harus ada dia harus screeningnya harus bagus gitu. Kalau kita bicara fetal terapi sampai ke ujung langit kalau pasiennya nggak ada ya juga nggak bisa. Benar. Gitu kan. Nah, oke baik. Nah saya mau ke Prof lagi nih Prof. Silahkan Pak Budi. Nah Prof, ada nggak kejadian misalkan dia harus dilakukan fetal terapi itu sampai 2 kali begitu pada 1 kali kehamilan begitu sampai dengan sejauh ini? Yang Pak Budi yang kita lakukan sampai sekarang belum ada. Belum ada ya. Karena apa? Begitu gagal yang pertama, kita gagal itu yang kemarin hernia diafragmatika. Kalau kita langsung gagal pecah ketuban ya? lahir. Pecah ketuban Iya. lahir. Kita nggak ngomong kita Ya, pahit-pahit. siapa tahu begitu kan ada diagnosis yang ternyata dia kelainannya sampai 2 kelainan Belum begitu kan. pernah Yang kita pertama lakukan. bisa berhasil, kemudian tiba-tiba ada lagi. Tapi itu saat ini Kalau belum di pernah. center lain ada, misalnya Mungkin. kita redo bisa, misalnya dia kita laser nggak ada kuat gitu ya, bisa kita lakukan lagi gitu. Tapi kalau kita dia ada Malik kayaknya belum. Belum pernah. Belum. Oke, nah, aduh, Prof, saya benar-benar speechless loh ini dok melihat tindakan fetal terapi ini. Nah, kita pengen tahu juga mungkin sebagai apa ya, mewaspadai diri sendiri begitu ya, Prof ya. Kira-kira dari tindakan tersebut resiko terberatnya apa begitu dok? Resiko-resiko yang akan dialami dari ibu tersebut begitu dok? Resiko yang Pasca operasi. pasca tindakan. Pasca tindakan resiko kepada ibu infeksi anemi. Namun kita kan mau buat ini supaya bagus. Iya benar. Nanti supaya lahirnya cukup bulan. Yang paling nggak bisa kita kendalikan itu selalu kehamilan prematur. Pecah ketuban, lahir. Gagal kita. Jadi kita nggak mau ini lahir, nggak mau pecah ketuban. Pecah ketuban jangan infeksi, jangan mulas. Dua-dua ini. Ibunya supaya oke, bayinya oke, jangan anemi. Yang 3 ini harus kita jaga terus. Jadi melakukan follow up monitornya harus sangat ketat. Nah, Ketat sekali. Itu yang tim dalam memonitoring itu yang terlibat siapa aja dok? Selain kita, residen, PPDS, Oke. peserta didik dokter spesialis. Jadi kita kadang-kadang sampai terlalu cerewet ini gitu ya, harus cerewet. Kalau nggak cerewet, ada yang loss Pas aja nanti kan. sayang.
tindakan yang kita lakukan yang susah payah, jangan sampai gagal itu maksudnya. Oke, jadi proses pasca tindakan juga emang benar-benar harus dimonitoring terus-menerus begitu ya Prof ya. Oke, nah kita pengen denger ini dari Prof juga ya. Nih kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh pihak Prof dan juga dokter kepada seluruh masyarakat begitu ya. Mungkin ya kan apa hal-hal yang bisa kita laksanakan untuk mencegah ataupun kalau tidak mencegah meminimalisir adanya kematian dan juga kecacatan permanen. Silakan dok. Baik, ini yang paling penting sebenarnya karena tadi kita bilang fetal terapi nggak akan berjalan kalau nggak ada pasiennya. Tidak ada kasusnya. Pasiennya siapa? Ya bayinya, fetus yang dalam kandungan. Jadi ada 3 segmen yang mau kita sampaikan pesan. Yang pertama, ibu hamil dan keluarga, mari tolong pelajari buku KIA-nya. Buku kan pink ada ya? buku pink. Pelajari buku pink, makanya kita latih mereka. Dia harus bisa, ibu hamil harus bisa bilang, saya belum yang udah diperiksa mana, dia bisa conteng. Saya udah diperiksa mana, conteng. Dia punya hak yang di situ harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan harus tahu ibu ini apa yang dilakukan. Apa hasilnya? Itu satu, untuk ibu. Untuk nakes, dokter ataupun bidan harus dapat memakai panduan buku KIA ini. Kita pakai panduan itu, apa yang harus kita lakukan. Jangan harus hanya diisi, harus berkualitas. Sehingga dapat di sana kelainan. Begitu curiga ada kelainan, rujuk ke kita. Supaya dapat kita diagnosis beneran. Yang ketiga, ini buat teman kami, teman sejawat SPOG. Teman sejawat SPOG juga, mau di praktek mandirinya, mau di rumah sakit rujukan, ada keraguan-raguan, ayo rujuk ke Ademalik. Supaya apa? Supaya kita bisa diagnosanya pasti, dapat ditangani secepat mungkin. Jangan terlambat. Trimester 1 atau awal trimester 2, hampir sudah dapat semua nih diagnosanya ini. Mari, kami menunggu di Ademalik, kapan saja. Mau hari libur, hari apa, kita siap menangani kalau mereka sudah kirim. Itu saya pikir tolong sekali, minta tolong ini supaya fetal terapi kita yang di Ademalik maju. Kalau nggak dirujuk dari vaskes bawahnya, tidak akan ada pekerjaan kita. Kita juga nggak bisa menurunkan cita-cita SDGs kita tahun 2030. Mau menurunkan itu semuanya. Kematian ibu, kematian bayi, mau kita turunkan. Mari kita bekerja sama. Itu barangkali Pak Budi pesannya supaya mau mereka mendeteksi dan merujuk ke kita. Luar ke rumah sakit Ademalik. Tepuk tangan dong buat Prof. Sarman. Nah, dari Dokter Dudi nih dok, bagi calon ibu dan calon ayah begitu ya kan harus prepare ini untuk mempersiapkan bayinya. Kira-kira mungkin ada persiapan yang harus dilaksanakan begitu? Kalau saya rasa saya berpesan seperti kata Prof. Sarma, kalau pemeriksaan ultrasonografi itu harus sedini mungkin. Gitu. Jangan kadang-kadang pasien tuh WSG itu kapan WSG nanti 7 bulan aja ya udah nggak ada, kita mau lihat apa lagi 7 bulan kan? Itu dari mana ilmu 7 bulan itu? Nanti udah besar baru datang. Saya kadang-kadang pasien tuh saya bilang kok besar kali datang udah 36 minggu baru WSG, tanggung tunggu anaknya masuk kuliah aja saya bilang. Jadi kita udah nggak bisa lagi mendapatkan apa-apa gitu kan. Sebenarnya dari awal tuh yang kita bisa lihat kalau macam di luar negeri itu dari trimester pertama tuh udah orang udah periksa hamil gitu. Dan orang takut ke dokter, nanti ke dokter sisi dioperasi, itu udah berkembang di mana-mana gitu. Jadi ya makanya orang banyak ke bidan, ke dokter umum. Jadi tapi sebenarnya harusnya ke dokter dulu, ke dokter obgyn kan, dilihat dulu. Ini kira-kira ada potensi misalnya kembar gitu, twin ya. Misalnya dia MCDA, kembar yang satu plasenta itu harus dipantau di Polu. Kalau nggak misalnya udah kejadian TTTS, misalnya satu bayinya udah meninggal nggak bisa diapa-apain lagi, udah rusak otak bayi yang sehat tadi, karena aliran darahnya udah pindah, ada akut peto transfusion ya. Jadi pesan saya WSG sedini mungkin lah dari awal, jangan terlambat mau WSG dan jangan takut ke dokter nggak akan dioperasi ya. Prof, saya mau ke Prof lagi nih Prof. Silakan Pak Budi. Kebetulan Prof, ini kan saya belum menikah dan akan begitu ya kan dok. Nah mungkin apa yang harus saya persiapkan dari diri saya dan calon saya gitu nanti untuk proses kehamilannya begitu dok. Baik, jadi Pak Budi kebetulan belum nikah ya. Sebenarnya bukan ke Pak Budi aja, ke siapa aja yang belum menikah. Apa yang mau kita nikah, jodoh kita itu cocok nggak buat kita. Oh itu.
apa jodoh kita cocok, misal mau nikah ini, saya nggak tahu di Medan itu ada nggak dibuat. Ada beberapa kabupaten harus melakukan tes itu dulu, baru bisa daftar ke KUA. KUA, KUA. gitu. Apa itu? Paling tidak jangan ada infeksi pada kita. Apalagi paling tidak sekarang HIV kan paling banyak. Kita cek dulu. Bukan berarti kalau salah satu pasangan dia HIV misalnya, kita nggak bisa menikah, bisa lah. Cinta udah ke ubun-ubun ya bisa. Kita apain? Kita turunkan viral load, infeksiusnya kita turunkan. Bisa punya anak tanpa menularkan, bisa. Bisa hamil tanpa menularkan pasangan, bisa. Jadi itu namanya, saya pikir Menteri Kesehatan udah keluarkan itu Permenkes nomor 21 tahun 21 itu saya pikir. Bahwa semua yang mau nikah tentu mau punya anak ya. Budaya Timur semua nikah mau punya anak. Jadi cek pasangannya. Apalagi karena kita ini masuk ke thalassemia belt. Ayo kita periksa pasangan kita. Kalau sama-sama saya pembawa sifat, siapa pembawa sifat, cari judul lain lah. Itu mungkin. Jadi persiapkan. Kalau dibilang asuhan prakonsepsi, praconception care. Nah, kalau ditanya apa aja, tergantung. Ayo kita buka. Sekarang udah buka. Ini gampang. Mau paket apa sekarang? Paket hemat yang saya bilang tadi. Paket silver, paket gold, sampai paket platinum sekarang ada. Jadi tapi yang kita untuk Indonesia, infeksi dan anemi maunya di screening dulu. Baru kita menikah. Jadi jangan kita bilang gini, aku mau nikah, pestanya di mana ya? Enggak, itu dulu. Tapi kesehatan catinnya dulu gitu ya. Catinnya dulu. Susah kalau di sini, tersinggung nanti. Jangan susah. Sekarang kita kan namanya. Tapi kan ini kita budaya kesehatan Iya, begitu ya. bukan ini. Nah, jangan nanti setelah menikah baru terjadi kasus dan penyesalan. Iya, begitu. penyesalan. Justru kita mitigasi dari sebelum proses pernikahan, begitu ya, Prof. Karena ada beberapa pasien, salah satu pasangan HIV, satu enggak. Kita terapi dulu baru nikah. Buktinya pasangannya nggak apa-apa. Anak-anaknya nggak apa-apa. Pasien-pasien kita ada beberapa kayak gitu. Jadi bisa. Bisa ya, Iya. Prof ya. Terima kasih Prof Sama-sama. Sarma, Dr. Dudi sudah mampir di Ngopi ya. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan seluruh masyarakat yang ada di rumah. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa di rumah yang setia menyaksikan Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat yang bekerja pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih.